Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sapam Jaya, channelnya Sapam Indonesia. Kalau saya lihat sekarang ini di media sosial sedang ramai-ramainya dibahas tentang uji kompetensi Satpam, baik itu dari level Garda Pratama, Madya maupun Garda Utama. Sudah banyak badan usaha jasa pengamanan yang menyelenggarakan uji kompetensi ini untuk anggota-anggotanya. Nah, kalau kita bicara tentang uji kompetensi, sebenarnya uji kompetensi yang dilaksanakan sekarang ini, apakah uji kompetensi yang diatur di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020? Karena kalau saya lihat di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 ini, di pasal 29 itu dikatakan uji kompetensi ini baru bisa dilaksanakan paling cepat 2 tahun setelah kita menduduki jenjang kepangkatan pelaksana, pangkat supervisor maupun pangkat manajer. Nah, kalau kita bicara paling cepat 2 tahun setelah kita menduduki jenjang kepangkatan, artinya kan bukan sekarang-sekarang ini uji kompetensi itu dilakukan. Kecuali kalau di dalam pasal 29 itu dikatakan uji kompetensi paling cepat bisa dilaksanakan 2 tahun setelah kita lulus Garda Pratama, Garda Madya maupun Garda Utama. Mungkin bisa saja uji kompetensi itu diadakan sekarang ini. Kalau kita bicara tentang kepangkatan Satpam ini kan baru diatur di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 5 Agustus tahun 2020. Ya, kalau bicara paling cepat 2 tahun, artinya kan nanti tahun 2022 uji kompetensi ini bisa dilaksanakan. Karena di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020, uji kompetensi ini merupakan persyaratan untuk kenaikan pangkat. Seumpama sekarang ini kita pangkatnya pelaksana. Untuk naik pangkat ke pelaksana Madya, kita harus lulus uji kompetensi terlebih dahulu. Itulah uji kompetensi yang saya baca di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020. Sedangkan masalah kepangkatan saja, sampai sekarang ini kalau menurut saya masih simpang siur. Ada yang mengatakan kalau pangkat ini belum boleh digunakan karena belum ada skepnya. Tapi uji kompetensi sudah bisa dilaksanakan. Andai kata uji kompetensi ini yang diatur di dalam Perpol nomor 4 tahun 2020, tapi masih banyak anggota Sapam yang dari Garda Pratama ikut pendidikan Garda Madya tanpa mengikuti uji kompetensi di Garda Pratama terlebih dahulu. Nah, inilah yang ingin saya ajak sharing ke rekan-rekan. Siapa tahu dari rekan-rekan sini ada jawaban yang bisa memberikan pencerahan. Tapi saya minta jawaban komentar dari rekan-rekan ini berdasarkan data yang ada. Jangan asal jawab sesuai apa katanya, kata ketua si A, ketua si B, ataupun ketua si C. Oke, tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Jayalah selalu Sapam Indonesia.